Saudara-saudari yang diondeh sama pagi. Pagi ini kita membahas hakim-hakim pasal 10. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Jason. Tapi itu ada sama pasal 10 sama dengan ada hubungan dengan pasal 9. Dan pasal 8 adalah Tuhan membagikan Gideon selama 40 tahun. Dan Abimelek membunuh banyak anak-anaknya dan hanya tinggal satu, dan pemerintah selama 3 hari, jadi dihitung menjadi 43 tahun. Dan sekarang kita masuk ke pasal 10. Yaitu di pasal 10 ini bermula ada 2 hakim. Satu Tola, yang 2 ada Yair. Dan juga ditulis sangat pendek dan sangatlah istimewa. Ayat 1, sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakdar, menyelamatkan orang Israel, lalu meninggal. Ini ada 2 keistimewaannya, dan mereka menyelamatkan Israel dan mengalahkan musuhnya, dan tidak dikatakan itu musuhnya siapa. Dan ini anaknya sangat istimewa. Itu Torah ya. Kenapa anaknya dipanggil dengan Torah? Ya, kemungkinan waktu itu dalam keadaan yang sangat kacau. Jadi asal panggil asal yang penting bisa besar ya, dewasa. Tuhan membangkitkan leader ini dan untuk menolong bangsa Israel. Dan yang kedua ya Yair. Torah adalah diibaratkan, dikatakan, diartikan menjadi ulat ya. Yaitu ini Yair mempunyai 30 anak ya. Kenapa bisa mempunyai 30 anak? Jadi menghamil ya, mengandung aja mesti 10 bulan ya. Jadi kemungkinan istrinya banyak. Setiap anak mempunyai keledai dan mempunyai kota. Jadi kita pikir 30 anak mempunyai melintas 30 kota, kemungkinan orang ini ada mempunyai sangat kaya dan punya kedudukan tinggi. Yair adalah menjadi hakim di saat itu. Dan dia melakukan apa? Dan menjadi hakim selama 23 tahun ya. Dan akhirnya mati. Apakah menyelamatkan bangsa Israel dan tidak tahu? Tapi perasaan tidak. Dan karena di depan tuh Torah ditulis karena telah menyelamatkan bangsa Israel. Jadi waktu itu tidak ada musuh, jadi tidak usah menyelamatkan. Dari situ kita lihat bentuk hakim-hakim sudah dibangkitkan banyak hakim. Jadi situ Gideon dibangkitkan, maka keadaan itu ya aman selama 40 tahun. Torah waktu dibangkitkan keadaan tempat itu aman dan tidak tahu. Yair juga dibangkitkan, apakah kerajaan itu aman juga tidak tahu.
Jadi kemungkinan keadaan lagi damai, ya mungkin juga tidak terlalu damai ya, tidak tentram gitu artinya. Jadi 45 tahun ini tidak terjadi apapun, tidak satu kesulitan apapun. Jadi keadaan ini sudah melewatinya, tidak ada musuh, tidak satu hal yang perlu ditolong, tidak satu yang istimewa yang sangat tentram. Jadi dalamnya itu sepertinya biasa-biasa saja. Jadi ada satu yang sangat penting dan juga kemungkinan juga tidak. Dan ini dua hakim ini membimbing bahasa Inggris selama 45 tahun. Satu waktu zaman ini tidak ada satu pekerjaan itu. Jadi generasi yang dibangkitkan itu bagaimana? Dan kita lihat lagi di pas ayat ke-6. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadat kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para arah orang Aram, para arah orang Sidon, para arah orang Moab, para arah orang Bani, dan para arah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka kepada Dia karena tidak beribadat. Jadi tidak situ jadi tidak ada satu keturunan yang jadi tidak ada tekanan ini, maka mereka itu tidak mencari pada Tuhan. Jadi mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan dan mereka menyembah banyak berhala yang beda. Ini ada yang lain ini tidak ada sama dan juga satu pengharapan. Jadi setiap berhala itu ada mempunyai satu kekuatan. Maka mereka tuh mengejarnya, mengikuti semua karakternya sendiri. Mereka menyembah banyak Allah yang lain. Jadi itu melewati kejahatan yang lebih awal, yang dahulu. Jadi pepatah Cina mengatakan waktu masih kecil itu mengalami kesulitan tuh ya kepahitan lebih bagus. Waktu dulu 45 tahun itu tidak mendapatkan satu kepahitan, kesusahan. Torah telah menyalakan bahasa Israel, tapi di sini tidak ditulis dengan jelas. Dan yang ini sudah diselesai. Jadi dalam satu keadaan yang tidak benar-benar dalam kesulitan. Jadi waktu itu melihat bagaimana bahasa Israel dengan generasi yang barunya melakukan banyak menyembah Allah lain. Ayat ke-7, lalu bangkitlah muka Tuhan terhadap orang Israel. Dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Di sini itu adalah murkanya itu adalah itu dalam api yang menyala-nyala. Jadi Tuhan sangat murka. dalam keadaan damai, tapi diberikan
lebih besar lagi, supaya musuhnya lebih bisa menekan mereka. Dan tekanan mereka itu sangatlah besar. Dalam tahun itu juga orang Israel tertindas dan injak mereka 18 tahun lamanya. Mereka diperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Jordan di tanah orang Amori dan yaitu yang diinjak itu atau dihancurkan, bukan hanya ditindas tapi dihancurkan. Ya, tindakan itu menghancurkan. Karena mereka menyembah 7 berhala. Karena mereka menyembah berhala, maka kekuatan musuhnya lebih besar 18 tahun. Jadi bangsa Israel sangatlah menderita. Dan saat ini bangsa Israel baru bisa berubah. Maka datang mencari Tuhan. Ayat 10, lalu berseru kepada Tuhan. Dan di sini Tuhan marah. Dan kita lihat apa yang Tuhan katakan. Kami, ayat 11, bukankah aku telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Israel dan ting-ting-ting. Banyak orang menganiaya kamu, saya menyelamatkan kamu. Kamu menyelamatkan kamu dari tangan musuh kamu supaya tidak di tengah-tengah, tapi kamu meninggalkan saya. Maka saya tidak akan menolong kamu lagi. Dan kita melihat Tuhan sangat murka. Dalam keadaan begini bagaimana kita melakukannya? Tuhan berkata, aku tidak akan menyelamatkan kamu. Saya tidak mau kamu lagi. Pergilah berseru kepada Allah-Allah yang kamu pilih itu. Yaitu memohon itu, berseru itu, dan itu perintah. Ya, kamu pergi. Kamu senang menyembah Allah itu, kamu memohon kepada mereka untuk menyembahkan kamu. Saya berkata sampai sini ada sangatlah keadaan yang sangat istimewa, ya. Dan kita tuh orang tuh mesti berpikir dalam keadaan. Di saat keadaan kita sangatlah tidak baik, kita melihat Tuhan melihat. Tapi Tuhan sebenarnya mengingat kalian berbalik kembali pada Tuhan. Jangan kita tuh merasa kita adalah sangat benar. Ya, akhirnya kita tidak bisa melewati keadaan ini. Jadi orang ada depresi dan juga perasaan ini. Kita tidak usah begini, kita berhenti. Kita mesti mengakui kalau kita ada masalah dan kembali mencari Tuhan. Dan kita kembali mencari Tuhan, Tuhan akan marah. Dan Tuhan akan sudah sabar sangat besar. Akhirnya kamu akan kembali. Saya menunggu kamu tidak gagal kembali. Saya menunggu kamu gagal dan kembali. Dan juga saya juga merasa orang tua juga terhadap anak juga akan begini. Dan juga tidak berkata-kata. Anak-anak tidak mendengar akan marah. Biarkan saja. Tunggu dia gagal baru kembali. Ya, sumpahnya juga begini. Bisa anak kembali juga masih marah. Seperti di sini juga. Tuhan berkata, engkau berseru kepada arah yang telah kamu pilih. Ayat ke-15. Orang Israel bagaimana menjawab pada Tuhan? Kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolongnya kiranya kami sekarang ini. Bangsa Israel benar-benar
bertobat. Dan mereka menjauhkan para asing dari tengah-tengah mereka dan memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saya kesulitan bukannya tidak baik. Kesulitan akan membawa perubahan di dalam keadaan berubah, membuat mereka itu tidak berdaya. Dalam kesulitan mereka kembali kepada Tuhan. Saya ingat saya dikirim ke tempat untuk di dalam isolasi ya. Satu bahasa Pastor Jason, kenapa kamu sampai sekarang begini? Dari pagi sampai malam selalu mengaku dosa, mengaku sampai beberapa hari. Ya sama juga dengan keadaan ini. Dalam keadaan tidak berdaya baru bisa berubah. Bisa kita berubah. Dalam firman ini ada pengharapan. Ayat 16. Dan maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Kita lihat tuh ayat 14 sampai 2 ada 2 bait. Pergilah seru kepada arah yang telah kamu pergi itu. Pergilah. Sepertinya Tuhan sangat murka, sangat marah. Tuhan memang sangat marah. Karena bangsa Israel itu diberitahu tidak mendengar. Dan jika kamu berubah, baru 2 kata aja kamu Tuhan tuh menahati dengan kesalahan mereka. Saya tuh merasa Tuhan tuh sangat mudah diperdaya orang ya. Untuk menyukakan hati Tuhan tidaklah sangatlah mudah. Bisa Tuhan sangat murka, tapi pas kalian tuh mau bertobat, Tuhan bilang oke lah. Saya berpikir ya mungkin Tuhan marah sampai puluhan tahun. Ini keadaan yang mudah membuat murka ya, seperti menyembah berhala yang pertama. Masa Israel pertama kali menyembah Allah lain yang pertama dan kedua dan sampai ke-7. Tuhan merasa sudah cukup, biarkan kalian saja. Mereka ditekan dan ditindas. Kalian bagaimana? Dan kalian kembali mencari saya juga masih marah. Ayat 2 ayat punya langsung menahati mereka, kesukaan mereka. Ya, saya menghimbau saudara-saudara semua dan juga staf gereja. Terhadap Tuhan merasa tidak melakukan tidak baik, bagaimana ada muka untuk kembali mencari Tuhan. Saya melakukan banyak kesalahan, Tuhan bagaimana mengampuni saya. Jangan punya pikiran semacam ini. Tapi sebagai seorang ibu akan memahami teori ini. Bagaimana anak, bagaimana jahat, bagaimana tidak baik. Di saat dia kembali dan di hadapanmu, kamu akan memarahi dan juga sudah oke. Dan sini melakukan puluhan tahun ya. Dan berdiri di hadapanku, ayah dan ibu saya sudah bersalah. Ayah dan ibu biarpun tidak keadaan baik itu tidak akan kembali. Mungkin akan ngomongin kamu 2 jam atau akan membantumu untuk berpikir, membantu jalan keluar. Orang tua kita begini dan maka kita merasa janganlah kita tuh sangatlah mengkeraskan hati terhadap Tuhan juga sama seperti ini. Jika kita dengan benar-benar terhadap Tuhan, masalah besar pun akan diselesaikan.
Saya melihat hanya 2 ayat ini. Tuhan melihat kesukaan hati mereka, dan ayat 17 juga masih ada tuh peperangan. Maka para imam pemimpin bangsa berkata kepada seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon? Dia yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Yaitu sini pemimpin bangsa berjalan bersama, dan mereka mengambil keputusan untuk mencari seorang pemimpin, dan mungkin akan dibahas di pasal yang selanjutnya. Dan mencarikan orang itu, dan roh Tuhan ada di diri mereka, di diri orang ini. Dan satu orang berbalik, mereka melakukan suatu pekerjaan dan Tuhan memberkati dan memohon Tuhan membantu kita. Ya, seperti kita jalan di jalan yang tidak baik, kita itu sangatlah tidak baik, dan juga kita tidak tahu. Dan kita menghadapi banyak kesulitan, dan kita baru tahu kalau kita itu salah. Dan kita berpikir kita akan merasa lebih besar. Dan di saat ini kita mesti berbalik. Jadi berbalik dan juga diomelin ya, dan sudah dimarah ya akan baik. Ya begini. Ya, saya itu sering kena marah. Tapi menghadapi otoritas dari pemerintah ya. Saya sebenarnya tuh nyupi juga tidaklah sangat serius ya. Karena kalau kita nyupir dan tidak melalui dari jalan tol, karena saya tuh nyupir tidaklah aman. Saya akan nyupir di jalan yang biasa. Saya tuh nyupir sampai santai ngobrol. Dan sering juga dicegat sama polisi lalu lintas, dan banyak juga permasalahan yang sangat aneh. Dan juga saya akan ngomelin saya, dan saya bilang maaf. Dan sudah dimarahin ya sudah oke. Dan saya tuh selalu sering begini. Pas itu 1 tahun ya kembali ke Taiwan untuk memperbarui kartu identity ya. Karena meninggalkan Taiwan selama itu sudah berhenti dan kembali untuk diperbarui. Dan biasanya akan untuk kena denda berapa puluh ribu uang Taiwan ya. Karena suami istri maka akan double ya bayarnya, 2 kali lipat. Sampai sini dikasih akan dimarahin ya. Tak harus diomelin juga ya begitu. Jadi saya tidak usah kena denda. Dan yang orang samping itu berkata kamu tidak boleh begini. Saya berkata bagaimana dan bagaimana. Saya merasa itu suatu kasir yang di Taiwan itu mempunyai satu otoritas. Jadi saya tidak tahu bagaimana pekerjaannya. Saya sudah kena omel ya sudah. Bisa sebenarnya ada 70.000 atau 80.000 uang Taiwan ya. Tapi sudah dikena omel ya udah oke. Jadi maksudnya tidak usah kena denda ya, tidak usah bayar uang 80.000 uang Taiwan. Dan saya pertama kali pernah ingat suatu polisi lalu itu membuat satu surat tilang kepada saya yang berkata maaf. Dan terbalik polisi berkata maaf. Sepertinya dalam
setengah tahun yang lalu, memberikan satu surat tilang itu ada satu kesaksian. Saya memberikan ini, reaksi saya itu adalah saya sampai karena sudah melakukan salah, ya bersalah, dan berkata padanya maaf. Dan kamu sangat sulit itu bagaimana bagaimana menyupir dengan begini. Dan saya tidak tahu kenapa dia menirang saya, tapi polisi itu meminta maaf kepada saya. Dan sebenarnya itu mesti merendahkan diri dan taat. Kita melakukan salah, kita mesti mengaku salah. Terhadap orang dan juga terhadap Tuhan juga mesti sama dengan begini. Kamu kena omel, kena omel. Kita sudah salah, ya memang salah. Janganlah berdebat. Kita lihat 2 ayat ini. 2 ayat ini langsung berubah. Ayat 14 sampai 16 hanya 2 ayat. Dan saya hanya satu kata yang dikatakan bahasa Inggris sudah langsung oke. Yaitu juga itu pengakuan dosa, ya mungkin begini. Tapi mereka dengan sepenuh hati. Akhirnya luluhlah hatinya Tuhan. Maka kita tidak usah takut Tuhan tidak menerima kita. Jangan merasa itu otoritas tidak menerima kita. Jangan merasa takut otoritas dan juga orang tuamu tidak menerima kamu. Jangan merasa tuh dosa yang kita perbuat itu sangat besar, tidak ada orang akan menerima kamu. Ini adalah akal burusnya kuasa kegelapan. Kita mesti berbalik pada Tuhan. Di saat kita benar-benar sepenuh hati, Tuhan batu orang akan menerima. Jadi dalam suatu hubungan yang baik, mari bersama untuk menghadapinya. Ya, kita menghadapi banyak kesulitan, kita berhenti. Apakah kita ada permasalahan? Memohon Tuhan membantu kita. Mari kita memuji Tuhan kita. Mari kita bersama bangkit berdiri. Tuhan, kami memuji-Mu, kami puji-Mu karena Engkau ada Tuhan kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang perlu kami puji. Karena tidak ada Tuhan Allah kami yang dalam hati kami yang kita puji. Karena Engkau yang kami puji. Hanya semuanya kami puji-Mu, kami memuji-Mu, karena semuanya untuk kembali padamu.
Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Tuhan, kami semua ini persembahkan padamu. Karena kasih-Mu sampai selama-lamanya. Kebenaran-Mu sampai selamanya. Tuhan, pagi ini kami memuji-Mu, Tuhan yang selamanya, yang menciptakan langit dan bumi. Kami memuji-Mu karena wabah penyakit ini Engkau melindungi Hong Kong dan damai dari setiap orang. Kami sampaikan terima kasih di dalam keadaan pemberontakan ini, di dalam Hong Kong ini. Kami tidak boleh damai. Kamu bisa bersama dengan kebaktian melalui online, ya. Kami juga bisa memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu, melihatkan nyata kebenaran dari Tuhan. Kami di sini mempersembahkan terima kasih. Roh-Mu di dalam tengah-tengah kami.
pada dalam keadaan yang tidak ada kesulitan, saudara-saudara semua dalam menghadapi kesulitan, jadi kami juga datang untuk memuliakanmu. Kami mempersembahkan terima kasih karena engkau ada satu pengharapan kami. Engkau kami yang kami cari. Kamu kehidupan kami akan serahkan padamu, Tuhan. Engkau di saat ini datang urapi setiap saudara-saudara yang di online, juga setiap keluarga. Kami membutuhkanmu. Jadi kami dalam keadaan biasa dan juga dalam tinggi, dalam keadaan rendah ini, pandangan mata kami hari ini tertuju pada dirimu. Tuhan, kami berterima kasih. Hakim-hakim pasal 10 ayat 6. Orang Israel dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal, para Ashitot, kepada para orang Alam, orang Sidon, pada orang Moab, arah Bani Amon, dan arah orang Filistin. Meninggalkan mereka Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang di online, di dalam hati kita, apakah kita Tuhan mewakili atau mewakili Tuhan, ya, lebih suka kekuasaan dan terus bekerja untuk mendapatkan status dan juga pujian. Ini adalah ala Baal yang aslinya untuk menyembahnya mendapatkan satu panen yang besar. Kita apakah satu kekuasaan, pekerjaan dan uang? Kalau di Hong Kong kalau tidak ada rumah, dan sangatlah tidak baik, dan terus mencari uang. Dan sekarang kalian di sini jadi staf, ya, jangan merasa itu kekurangan uang, dan juga kadang tidak ingin melayani Tuhan di dalam kehidupanmu. Masa suami, ya, suami, teman laki-laki dan lebih penting daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata, di saat kita menyembah Allah lain, kesulitan kita akan lebih banyak lagi. Dan kita di hadapan Tuhan, di dalam kehidupan kita, apa satu yang lebih penting daripada Tuhan kita? Dan kadang kalian tuh merasa tuh lebih penting daripada Tuhan kita. Perkawinan pun lebih penting daripada Tuhan. Apa yang kamu inginkan lebih penting daripada Tuhan? Di saat worship membawa puji-pujian itu mereka satu pujian yang kita merenungkan. Roh Kudus hanya ada introspeksi setiap hati orang, dan juga bersama bisa dalam keadaan damai tentram. Kami kemungkinan Tuhan ditaruh di saat kita melihat, di saat
kesulitan sudah lewat, sudah masuk, kan kita sudah bisa menghadapi, sudah biasa menghadapi kesulitan. Kami merasa oke ya, sudah terbiasa, dan kita tidak mencari Tuhan. Jadi kita kesukaan hati kita berbuat yang kamu inginkan. Di dalam hati kamu yang kamu inginkan itu apa? Di dalam kesulitan yang paling besar, dalam kesulitan ini kita mencari Tuhan, dan kita merasa kita sudah biasa keadaan situasi ini. Seperti sekarang kita sudah biasa terhadap keadaan wabah penyakit ini, dan kita perlahan tidak merasa. Dan kita melihat tuh di Hong Kong, seperti kehidupan sehari-hari yang biasa, hati kita merasa akan jauh. Dalam keadaan ini juga akan lebih ada ini, apa ini satu kesempatan akan kita untuk supaya kita tuh mendapatkan satu hal yang berhasil, seperti Baal dan Asitoret juga ala orang asing berharap mewakili Tuhan. Tuhan, Engkau datang membantu kami. Roh Kudus sekali lagi memberitahu pada kami jika Tuhan memberitahumu kamu membuka murid dalam kekuasaan, tekanan dari belenggu dari pekerjaan juga keuangan. Nah, saya juga merasa kalian juga lebih terus melihat satu penipuan seperti Moab, penindasan ya, seperti alam Moab adalah sangatlah jahat. Dengan semua ini, semua yang kelakuan yang kamu lakukan yang salah, dan berkata pada Tuhan, Tuhan, Engkau sangat penting. Dalam keadaan ini saya tidak ada kekuasaan dan juga uang dan juga status, saya akan datang melayanimu. Saya tidak ada pernikahan, tidak ada pacar, dan saya juga datang untuk melayanimu. Karena ini adalah hati kami. Mari kita bersama berkata pada Tuhan, meninggalkan Allah ini, datang untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan. Karena Tuhan penuh kasih. Di saat kita berbalik kepada Tuhan, karena Tuhan langsung menyelamatkan kita, berbalik kepada kita. Mari kita bersama untuk berdoa untuk ada wabah penyakit ini. Kalau kita lihat di Hong Kong ini setiap hari hanya berapa puluh orang dan berapa puluh orang.
Tapi sebenarnya wabah penyakit ini sangatlah sulit ya, sangat bahaya. Banyak tempat, banyak kota, daerah sama juga negara buka akhirnya lockdown dan buka lagi dan lockdown. Dan setiap hari itu yang meninggalnya sangat meningkat, angka meninggalnya meningkat. Seperti Australia juga Amerika. Jadi sampai di rumah sakit tidak ada tempat ya, tidak ada yang merawat. Kita bersama pejamkan mata kita hadapan Tuhan, kita berdoa. Jadi seperti bangsa Israel juga, mereka itu ditekan, ditindas, diinjak. Sebenarnya kita di dalam wabah penyakit ini itu ditindas, diinjak. Banyak keluarga, bukannya semua keadaan ini dalam keadaan dikontrol wabah penyakit ini. Kita jangan merasa adalah hari yang damai. Walaupun ini dalam iman dan juga orang Lewi dan saudara-saudara yang di online. Mari kita bersama untuk kita berdoa. Kita bersama seperti orang Israel juga, kita memohon kepada Tuhan. Bangsa Israel itu memohon kepada Tuhan. Kami telah berdosa padamu karena kami meninggalkan melayani beribadah kepada Baal. Memohon kepada Tuhan. Walaupun sekarang Tuhan itu tidak langsung menjawab, tapi kita juga sama seperti bangsa Israel, kami telah melakukan satu berbuat dosa. Kami mohon, kamu sekarang memohon kami. Aku memohon kamu sekarang berseru padamu. Mari kita saudara-saudara kita angkat tangan kita berdoa. Saat ini kamu sekarang hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Tapi orang itu banyak melakukan dosa. Semua orang itu mengikuti semua keinginan hati ini, mengikuti arah yang dalam hati kita. Kita selalu membuat Tuhan dibantu hanya di Hong Kong, dari Amerika, China dan juga Australia. Tuhan, kami membutuhkan kasih karunia-Mu, membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Mari kita memohon kepada Tuhan. Dan kita bersama itu masuk di dalam roh. Kita memohon kepada Tuhan menolong kita. Dan kita berkata, adakah pernah membantu kami? Tuhan, kami memohon karena dulu kita menyelamatkan kami, bebaskan kami, karena kita memberikan satu internasional. Kami bersama juga penuh kasih. Hari ini juga kamu bantu kami dan juga menyelamatkan mendapatkan satu kebebasan dan kesembuhan. Kami memohon kepadamu. Kita masuk di dalam roh, kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak ada pilihan karena pertolongan kami hanya datang dari-Mu. Engkau adalah Tuhan yang jalan kami. Engkau satu pertolongan, hanyalah Engkau satu-satunya pertolongan kami. Sesuatu suku apapun di atas bumi ini, di semua setiap suku ada Kamu yang ciptakan. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan semua dalam bumi ini, setiap suku. Dan kita berdoa untuk setiap suku, dari setiap orang,
dan kita memilih Tuhan Allah, memilih Tuhan Allah, memilih Tuhan Allah. Hanya satu Tuhan satu-satunya yang pantas kami untuk ikuti. Hanya satu Tuhan yang satu-satu yang penyelamat. Mari kita bersama membuka mulut kita, setiap suku, setiap tempat, daerah dan negara untuk berdoa memilih Tuhan. Hanya satu-satunya keselamatan, satu-satunya jalan keluar. Tuhan, Engkau bantu kami. Engkau lepaskan semua itu dalam keangkuhan hati kami. Lepaskan semua dalam hal itu yang keangkuhan, kekerasan hati kami. Lepaskan semua kami yang berbatu besar, yang pembual, yang kekerasan. Tuhan, bukan hanya keselamatan ini, hanya ini, bukan siapa yang melakukan satu, siapa yang menjadi raja, bukan siapa yang bisa jalan kedua menjadi satu kekuasaan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya penyelamat kami. Karena Engkau satu-satunya penyelamat kami. Berarti satu hati orang itu dalam kekerasan hati ini. Lepaskan semua dalam hati kita ini, dalam pemberontakan kami. Hanya Engkau. Hanya Engkaulah Tuhan yang menyelamat. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Dia meninggalkan hati yang kasih dan berbalik padamu. Di saat kami memohon, dan di Alkitab berkata bahwa Tuhan melihat di tengah-tengah, karena Tuhan tidak dapat menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Tapi the longer, Tuhan tidak bisa menahan hatinya. Hati Tuhan tidak lagi dapat menahan melihat orang di dalam kesukaran. Ini karena Tuhan yang kita percaya. Dan Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat rakyatnya dalam kesukaran. Mari kita sekali lagi itu melihat dan berdoa. Tuhan kita seperti Allah Bapa. Dia adalah Allah Bapa kita. Dia tidak bisa menahan hatinya melihat anak-anaknya di dalam kesukaran ini. Dalam kesukaran ini Tuhan tidak bisa menahan. Ini Allah Bapa tidak bisa menahan. Mari kita
sama berkata, dan sekarang Bapa kita melihat juga di seluruh keadaan dunia, setiap tempat bukan hanya wabah penyakit juga banyak, juga bencana alam, angin taubang dan juga banyak bencana yang lain yang dilakukan manusia dan juga bencana alam. Mari kita bersama merasakan hati Allah Bapa. Allah Bapa, Engkau melihat. Engkau melihat. Allah Bapa memohon sekarang selamatkan kami. Allah Bapa sekarang ini selamatkan kami. Banyak di China dan di Amerika sampai di seluruh Asia, dan kami juga tahu India, Filipina dalam bencana alam, banjir, dan selain wabah penyakit juga masih banyak. Allah Bapa memohon padamu, selamatkan kami. Selamatkan kami. Allah Bapa mohon selamatkan kami. Bukan hanya menyelamatkan dalam keadaan kesulitan ini, dalam seluruh keadaan dunia. Engkau selamatkan kami setiap orang. Bapak ini sudah lama. Hati kami sepertinya sudah terbiasa melihat orang banyak dalam kesulitan ini. Hati kami tidak sama dengan hatimu. Tidak ada satu kekhawatiran. Sepertinya sudah biasa. Sepertinya sudah keras. Saya kami melihat berita ada keadaan dari pesawat yang jatuh, hati kita tidak ada rasa. Kami kadang melihat tuh setiap kota ditutup dan seperti di banyak dalam penyakit yang sangat tinggi, hati kami tidak ada perasaan lagi. Tuhan yang selamatkan kami ada perasaan sangat kekhawatiran ini. Kami memohon kepadamu dan permohonan ini. Kami kadang sudah tidak ada tenaga. Kami mohon sekarang selamatkan kami. Engkau selamatkan kami, bantu kami seorang Lewi dan seorang imam dan juga ketua leader dan juga saudara-saudara semua. Kami ada punya perasaan, ada kesukaan kekhawatiran ini dalam terhadap keluarga ini juga. Karena suatu banyak toko yang tutup ini, kami sudah seperti biasa. Dan kita setahu kita semua bangkit dan juga taruh tanganmu dalam dadamu. Kita bersama lagi bangkit mohon kepada Tuhan supaya hati kita yang hatinya sudah terbiasa ini, hati yang keras ini, memohon Tuhan lagi berikan kita kekhawatiran, kesukaan ini supaya kita menahan lagi. Betul Tuhan dalam keadaan ini kami berdoa betul kami tidak bisa menahan kita mohon panggilan ini. Dan sekarang juga Engkau selamatkan dunia ini, Engkau selamatkan dari setiap tempat. Saat ini juga selamatkan Tuhan. Kami berterima kasih memuji-Mu.
Mari kita bersama menerima berkat. Torah Matius 1:43 dan Torah Daniel dan panjang sama 45 sangat damai, tidak ada peperangan. Kisah itu dalam 45 tahun. Dan saya memberkati kalian semua. Dan Tuhan berkata pada kalian, setiap hari ini Tuhan melihat dalam bahasa Israel ini yang paling banyak. Di saat mereka sangat tidak berdaya, di saat mereka dalam keadaan kesulitan, di saat sangat sulit, tidak ada jalan keluar, dan Tuhan juga tidak meninggalkan. Dan saat mereka berbalik dan saat mereka kesulitan, dan Tuhan tidak menolong. Dan juga saudara-saudara yang di online dan di staff, aku dalam nama Tuhan Yesus berkati kalian. Dalam kehidupan kalian itu dalam kecil sampai besar sampai sekarang ini, dalam suatu kesulitan, suatu ketidakberdayaan, dan Tuhan berkata padamu, setiap air matamu saya melihat, hatimu semua ini, setiap permohonanmu, dan Tuhan berkata, saya mendengar. Di saat engkau berbalik, akan memberkati anakku, akan memberkati kalian. Di saat dalam banyak bencana, dalam keadaan kesulitan, dan Tuhan itu berkata, dan selamat Tuhan datang sampai di dalam kehidupanmu. Aku dalam Tuhan Yesus berkatimu. Dan kamu berseru pada Tuhan, dan saat merendahkan diri memohon pada Tuhan, dan berkata seperti bahasa Israel itu, di hati itu semua mengandalkan, hanya mengandalkan Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan akan menjadi satu menahan diri kesukaran, dan Tuhan akan sampai di dalam kehidupanmu, dan Tuhan Yesus memberkatimu. Sekarang ini sampai ini kehidupanmu akan diberkati. Semua ini sampai kesulitan akan diangkat. Sampai saat ini semua itu semua memohon pada Tuhan. Pertolongan Tuhan apa lebih datang tahun 2021 di dalam kehidupan akan mengalami kemenangan, kebanggaan di dalam tangan Tuhan. Tidak akan belum pernah meninggal kamu. Tuhan akan memberkatimu sampai melindungi keluargamu sampai keluarga di Hong Kong dan juga seluruh bumi. Dan Tuhan berkata, aku melihatmu. Engkau di dalam saya tuh tidak pernah melupakanmu, dan Tuhan Yesus berkatimu, lebih besar berkatimu. Sama hari ini sekarang engkau akan mengalami Tuhan sekali suatu mujizat, dan juga sama menghadapi mujizat keselamatan dari Tuhan. Sekali lagi akan melindungimu, kasih karunia itu selalu dalammu. Dalam nama Tuhan Yesus besar-besar berkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Berkati kalian semua.